Gerak dasar renang, gaya kupu-kupu, dan penyelamatan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam olahraga. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 6 A, B, C, dan E? Semoga selalu diberi kesehatan di rumah ayah bunda, di rumah juga kami doakan semoga selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, waktu kita sebentar lagi akan menghadapi ujian madrasah. Oleh sebab itu untuk materi PJOK kita lanjutkan di pertemuan hari ini Selasa ya, tanggal 2 Maret. Kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan dibuka buku mass medianya. Disiapkan buku mass medianya. Sudah? Sudah ya anak-anak? Oke. Kalau sudah, silakan dibuka bab 8. Ya, bab 8. Bapak akan menerangkan atau Panta akan menerangkan gerak dasar renang gaya kupu-kupu ya, dan penyelamatan diri. Jadi di pelajaran 8 itu adalah materinya tentang renang anak-anak ya. Wah, mungkin di kalian sudah ada yang bisa berenang? Ayo, bisa? Ya, alhamdulillah kalau ada sebagian dari kalian sudah bisa berenang ya. Ataupun belum juga tidak apa-apa, boleh belajar ya. Belajar berenang itu sangat baik untuk masa pertumbuhan seusia kalian ya. Tidak usah takut. Apa ada yang takut dengan air? Fobia dengan air? Enggak dong, masih semuanya senang bermain air, ya kan? Ya Pak. Baik, silakan dibuka halaman 120. Ya, sudah anak-anak? 120. Nah, di situ ada renang gaya kupu-kupu. Dilihat. Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak, dilihat, disimak bukunya. Mengidentifikasi gerak dasar renang, itu yang pertama. Jadi kalian paham betul, oh ini renang gaya apa, oh ini renang gaya apa. Nah itu namanya mengidentifikasi. Yang kedua, menjelaskan gerak dasar renang gaya kupu-kupu. Nah, dan dasar-dasar penyelamatan diri. Yang ketiga, menjelaskan cara melakukan gerak dasar renang gaya kupu-kupu. Nah, yang keempat, melakukan gerak dasar renang gaya kupu-kupu dan dasar-dasar penyelamatan diri. Yang kelima, menerapkan gerak dasar renang gaya kupu-kupu dan dasar-dasar penyelamatan diri. Jadi nomor 5 dan 4 ini mempraktekkan ya, mempraktekkan. Tapi ya berhubung kita masih dalam pandemi seperti ini, ditahan dulu ya anak-anak ya, karena memang situasi dan kondisi seperti ini kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya berdoa saja semoga pandemi ini cepat berlalu. Baik, kita mulai yang halaman 121 anak-anak. Renang gaya kupu-kupu merupakan kategori renang yang paling sulit dipraktekkan. Apakah betul Pak? Memang betul, agak sedikit rumit karena gerakan kaki dan tangannya saling berkoordinasi anak-anak. Ya, renang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan serta koordinasi gerakan yang baik, ya kan? Untuk itu dapat dengan cepat gerakannya. Kecepatan renang gaya kupu-kupu diperoleh dari ayunan kedua lengan dan gerakan kaki secara bersamaan. Nah, perlu digarisbawahi. Ya, kecepatan renang gaya kupu-kupu diperoleh dari kedua ayunan lengan dan gerakan kaki secara bersamaan. Ya. Sebelum menginjak berikutnya, Panta bertanya dulu ya, biar lebih paham betul kalian tentang renang. Nah, renang ini ada berapa gaya anak-anak? Mungkin kalian ada yang paham, ada yang lupa. Ya, ada berapa? Ada 4 gaya anak-anak. Ya, ada 4 gaya. Jadi yang pertama yang kita bahas sekarang gaya kupu-kupu. Yang kedua gaya apa? Bebas, betul. Gaya apa? Punggung, betul. Yang terakhir gaya apa?
dada. Ya, atau disebut dengan gaya katak. Jadi ada 4. Ya, jadi jangan nyebutkan gaya katak, gaya dada, jadi satu anak-anak. Ya, pengalaman pantat dulu pas ngoreksi, waktu ngoreksi itu masih banyak yang gaya dada, gaya katak. Nah, itu hampir sama. Ya, satu itu. Jadi pilih salah satu. Ya, gaya dada yang ya. Gaya dada. Jadi ada punggung, ada kupu-kupu, ada bebas. Kalau bebas dalam bahasa istilah olahraganya adalah gaya crawl, ya. Yang terakhir adalah gaya dada atau gaya katak, ya. Baik, yang pertama yang kita bahas di sini adalah nanti ada gerakan meluncur, gerakan kaki, ya, gerakan lengan, pengambilan nafas, terakhir adalah koordinasi gerakan. Ya. Oh, maaf, yang terakhir adalah penyelamatan diri. Nah, untuk berenangnya gaya kupu-kupu itu ada 5. Ya, 5 gerakan atau teknik dasar yang perlu kalian pahamkan betul dan itu perlu dilakukan. Ada 5 anak-anak. Jadi ada gerak meluncur. Ya, yang pertama itu, yang kedua gerakan kaki, yang ketiga gerakan lengan, pengambilan nafas, yang terakhir adalah koordinasi gerakan. Itu semua dipakai anak-anak dalam renang, entah itu renang gaya kupu-kupu, ya, punggung, dada, dan bebas, itu semua ada 5 teknik dasar itu harus dipakai atau dilaksanakan. Sampai sini sudah jelas? Jelas ya? Oke, kita mulai. Gerakan meluncur anak-anak, ya. Dalam renang gaya kupu-kupu, tubuh harus diusahakan agar sedatar mungkin dengan permukaan air. Ya, hal ini bertujuan agar tubuh dapat melaju dengan cepat saat berenang. Nah, bisa dilihat gambarnya itu. Caranya gimana? Dilihat. Berdirilah di tepi kolam dengan posisi menghadap kolam. Jadi menghadap kolam, tangannya melurus ya, dilihat itu. Tekuklah tubuh bagian atas ke bawah dengan ujung jari tangan menyentuh dinding kolam. Nah, dilihat. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian tolakkan kaki sampai tubuh terdorong ke depan. Nah, ya, jadi salah satu kaki itu menginjak dinding menempel dinding kolam. Kemudian didorong, ya, didorong sekuat-kuatnya. Kemudian posisi lurus. Nah, lakukan lompatan membusur sejauh mungkin. Posisi badan dengan pelenting di pinggang. Usahakan agar bagian tubuh yang masuk ke permukaan air urut dari tangan, badan, kemudian kaki. Maksudnya nomor 4, poin 4 ini adalah pada waktu melakukan start di atas. Ya, pada waktu melakukan start itu kalau bisa lompatan dengan membusur, ya, sejauh mungkin. Posisikan badan dengan melentingkan pinggang. Ya, itu anak-anak. Kemudian gerakan kaki yang kedua. Nah, gerakan kaki dalam berenang gaya kupu-kupu itu gerakannya pada renang gaya bebas anak-anak hampir sama, hanya gerakan kupu-kupu kedua kaki digerakan secara bersamaan. Nih, kamu pernah melihat film apa ya? Mermaid apa-apa gitu ya, kayak manusia ikan itu ya. Nah, itu hampir sama gitu, gerakannya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang begini. Kalau gaya bebas kan gerakannya naik turun, betul? Betul ya? Nah, kalau gaya kupu-kupu itu sama-sama, dihempaskan. Ya, dihempaskan. Sama, dilihat gambar itu. Ya. Cambukan ke atas dilakukan dengan menggerakkan kaki ke atas permukaan air. Sedangkan cambukan ke bawah dilakukan dengan melentingkan pinggang dan meluruskan lutut ke bawah secara cepat. Jadi kayak dilentingkan, disabet digerakkan secara bersamaan. Nah, itu gerakannya kaki. Jadi naik turun. Ya, itu gerakan kaki. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, gerakan lengan anak-anak. Nah, selain gerakan kaki dalam renang gaya kupu-kupu juga terdapat gerakan lengan. Gerakan tersebut berupa ayunan sekuat mungkin agar tubuh dapat mendorong cepat di atas permukaan air. Jadi mendorong. Ya. Dilihat lengan masuk ke dalam. Nomor yang pertama, gambar pertama.
Lengan langsung lurus pada posisi miring dan jari-jari lebih rendah dari siku anak-anak. Lengan masuk ke dalam air sebelum melewati samping bahu. Nah, dilihat gambarnya. Yang kedua, lengan mengayun ke dalam. Posisi lengan bawah berada di bawah siku. Lengan ditarik ke dalam dan ke belakang. Nih, masuk, didorong, ditarik ke bawah. Ya. Lengan mengayun keluar secara bersamaan. Jadi gerakannya ya seperti kayak renang gaya bebas tapi bersamaan. Ini kan yang bebas begini, ya kalau kanan, ya ini. Tapi kalau gaya kupu-kupu semuanya masuk, ya masuk, gitu. Lanjut, sampai sini paham ya? Pengambilan nafas. Yang berikutnya, yang keempat. Untuk gerakan gaya kupu-kupu dilakukan dengan cara menonjolkan bahu agar kepala terangkat. Itu secara otomatis anak-anak. Jadi tangan itu masuk, sampai tarik ke belakang, itu kepala akan naik anak-anak. Nah, pada waktu atau pada saat naik itu kalian bisa mengambil nafas, ya, bisa mengambil nafas. Kemudian kembali lagi ke dalam, naik lagi semacam itu, ya. Dilihat di situ pengambilan nafas dilakukan saat kaki mendorong ke bawah dan lengan selesai mendorong ke belakang. Pengambilan nafas dilakukan dengan cepat agar tidak menghambat laju renang. Jadi cepat, ambil nafasnya mana? Lewat mulut anak-anak, ya. Jangan sekali-sekali ngambil nafas lewat hidung. Nanti bisa tersedak, ya. Yang betul renang itu lewat mulut. Ya, dari mulut. Lanjut. Yang terakhir, untuk teknik dasar renang gaya kupu-kupu ada koordinasi gerakan. Di sini bagian akhir dari teknik dasar renang gaya kupu-kupu adalah latihan koordinasi gerakan. Latihan koordinasi gerakan ini semua gaya itu pasti ada. Jadi maksudnya koordinasi gerakan di sini adalah paduan antara gerakan kaki, lengan, ya. Itu dipadukan, dikoordinasikan, diurutkan sama pengambilan nafas juga, ya, diurutkan. Jadi lihat di gambar semacam itu, ya. Jadi dirangkaikan, dimulai dari meluncur tadi, kemudian gerakan apa? Lengan, terus gerakan kakinya, ya, gerakan kaki, terus gerakan lengan dulu, ya. Gerakan kaki, lengan, baru ngambil nafas, gerakan kaki, lengan, ngambil nafas, gerakan kaki, lengan, ambil nafas, dan seterusnya dilakukan secara koordinasi gerakan itu. Makanya disebut dengan gerakan koordinasi. Sampai di sini untuk teknik dasar renang kupu-kupu sudah jelas anak-anak? Jelas ya? Kita lanjutkan. Yang poin terakhir, yang keenam, itu adalah dasar-dasar penyelamatan diri di air. Nah, ini sebenarnya sangat penting bagi anak-anak. Kalian juga harus paham betul dalam berenang itu sebenarnya olahraga yang sangat berbahaya. Berbahaya di mana, Pak? Karena renang itu rentang sekali namanya cedera. Ya. Dan jangan sekali-sekali anak-anak mencoba-coba kalau memang belum yakin atau belum bisa berenang, jangan sekali-sekali untuk berenang. Maksud sepantai di sini adalah langsung melakukan renang di tempat yang dalam. Jangan sekali-sekali. Pak, teman saya bisa loh Pak, terus saya gengsi. Maksud saya nggak bisa, akhirnya saya mencoba. Nah, yang dikhawatirkan itu bisa terjadi bahaya. Bahaya dalam arti bisa jadi kram otot, akhirnya tenggelam dan sebagainya. Nah, terus gimana Pak? Pantane ngeden-ngedeni toh? Enggak. Panta bukan ngeden-ngedeni, bukan membuat takut, hanya membekali kalian apabila kalian melakukan renang, tolong ini betul-betul dilaksanakan. Yang pertama anak-anak, ya, diusahakan datang di kolam renang, kalian harus paham betul situasi dan kondisinya. Maksud saya, kolam renangnya itu tempat mana yang sesuai dengan kalian dalam arti kedalamannya.
Ya, jadi paham betul, bisa melihat. Biasanya di kolam renang itu ada ukurannya, anak-anak. Kedalaman sekian, khusus dewasa. Dalam sekian untuk anak-anak. Nah, itu kalian harus bisa membaca. Ya, oh, berarti saya belum bisa berenang, berarti saya tak kedalaman 1 meter dulu aja. Semacam itu. Ya, paham ya sampai sini? Jadi tahu betul, apalagi yang belum pernah sama sekali menginjak di kolam renang itu, datang ke objek wisata mana yang belum pernah, tahu-tahu ikut temannya jegur-jegur, ternyata kamu belum bisa berenang karena gengsi, ikut juga jegur, ya berenang ternyata tidak bisa. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kondisikan betul, kalian paham betul, oh ini cocok buat saya untuk belajar misalnya. Ya, enggak apa-apa dulu, dicoba dulu yang kedalaman 1 meter dulu. Yang kalian berdiri di kolam itu tidak tenggelam, itu aja dulu. Ya, setelah itu gimana Pak? Nah, kalau sudah paham betul, kemudian kalian kembali ke atas, ya, kemudian melakukan apa? Pemanasan. Ya, pemanasan itu wajib anak-anak. Peregangan otot, ya, jangan sampai tidak. Yang pernah Pantas sering ajarkan, setiap olahraga itu dilaksanakan, ya. Penguluran, perenggangan, ya, itu dilakukan. Biar apa? Tidak terjadi kram. Karena apa? Suhu tubuh kita itu panas. Betul ya, anak-anak ya? Hangat lah. Air itu suhunya gimana? Dingin. Bisa membayangkan loh. Kalau kamu langsung masuk ke dalam air itu, apa yang terjadi kalau tidak terjadi pemanasan atau pemanasan terlebih dahulu? Gimana? Bisa membayangkan kan? Nah, itu jangan sampai. Hal ini sepele anak-anak. Hal ini sepele, ya. Hal ini sepele, tapi kalau kalian tidak melaksanakan dengan baik, nah itu berbahaya, resikonya luar biasa. Jadi pesannya Pak Anta untuk penyelamatan diri ini, ya, sebelum kita masuk materinya, kalian tak bekali itu dulu, ya. Caranya seperti itu. Jadi datang ke kolam renang, situasi dan kondisi sudah paham, basahi dulu badan, ya, basahi setelah dengan air kolam itu di pinggir, plus sudah basah, baru melakukan pemanasan, penguluran. Setelah itu kemudian turun ke kolam yang dangkal, dalam arti 1 meter kamu berdiri tidak tenggelam. Apa yang dilakukan? Melatih pernapasan. Turun dulu kepalanya, naik lagi, sampai betul-betul kalian tidak merasa grogi, tidak merasa wah khawatir nanti ini gimana, enggak. Sampai benar-benar nyaman dengan kondisi air itu. Kalau napasnya sudah nyaman, tidak menggigil dan sebagainya, udah nyaman, barulah latihan untuk berenang. Ya, latihan meluncur, atau kalau sudah langsung melakukan berenang gaya dada dan sebagainya yang kalian bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa itu, kemudian baru ke tempat yang agak sedikit dalam, mungkin yang berani untuk melakukan itu. Sampai sini jelas anak ya. Terus jaga etika. Etika dalam arti berenang itu jangan banyak yang ngomong sih macam-macam. Jangan teriak sana teriak sini, tidak boleh. Ya, etika di kolam renang itu tidak boleh bercanda terlalu berlebihan. Paham ya anak-anak ya? Oke. Untuk penyelamatan diri di situ dilihat halaman 125. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika hendak menolong orang yang tenggelam. Berarti di situ dilihat. Pastikan ya bahwa kamu benar-benar menguasai medan, lokasi di mana orang tenggelam. Otomatis kalian juga harus bisa berenang otomatis. Mau nyelamati orang tenggelam, kamu nggak bisa berenang, ya lucu, ya dah. Nah, kita tidak disarankan melakukan pertolongan kepada orang yang tenggelam di laut atau sungai berarus deras karena kita dapat ikut terseret. Ya, dicamkan, diingat-ingat betul. Pertolongan kepada korban tenggelam di laut atau sungai harus berarus hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar terdidik, ya, dan terlatih serta didukung oleh peralatan yang memadai. Nah, itu sudah ada latihannya. Ada pasukan khusus atau relawan, ya, yang benar-benar bisa melakukan itu. Lepaskan perlengkapan yang dapat menghambat pergerakan di air. Nah, kemudian yang C, ukurlah kemampuanmu sendiri, jangan sampai memaksakan diri.
Jika kamu juga harus memiliki keyakinan yang kuat agar dapat melakukan pertolongan secara cepat, karena orang yang tenggelam biasanya tidak akan dapat bertahan lama. Yang berikutnya, berhati-hatilah ketika melompat ke permukaan air agar tidak menimbulkan cedera pada dirimu sendiri. Nah, jadi selalu juga menjaga diri kamu, juga memperhatikan yang akan ditolong itu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi harus yakin betul. Yang berikutnya, setelah berhasil mendekati korban, waspadalah apabila korban menarikmu secara spontan karena paniknya. Pasti panik. Orang semacam itu kan terancam jiwanya. Ya, otomatis takutnya luar biasa. Jadi kalian harus waspada. Jadi pada waktu nanti pas mendekat terus ditarik, kamu harus siap-siap. Jika korban berada di bawah permukaan air, kamu harus mampu untuk menyelam dan menemukan korban. Berarti menyelam anak-anak. Nah, ini tim SAR ini ya, sing kulino ning ngono tim SAR itu udah profesional sekali. Ya. Kita dapat menggunakan peralatan yang kita anggap dapat membantumu untuk melakukan pertolongan seperti tali atau pelampung. Nah, itu. Yang kedua, teknik dasar melakukan pertolongan kepada orang yang tenggelam. Dilihat di situ. Pertolongan dengan jangkauan. Di sini dilihat halaman 126. Teknik pertolongan ini hanya dapat dilakukan apabila posisi korban dapat terjangkau oleh anggota tubuhmu. Maksudnya terjangkau dekat anak-anak, atau tidak terlalu jauh. Nah, itu pertolongan dengan jangkauan. Kita hanya perlu memerlukan tangan atau kaki agar dapat dijangkau oleh korban. Meskipun terlihat sederhana, tubuh harus kuat agar tidak ikut tercebur bersama korban. Ya, itu. Ya, ada mungkin kita juga dapat melemparkan peralatan seperti tali. Ya, kalau ada di sekitar kita ada tali, ban, ranting, ya, ranting atau kayu yang ada di sekitar kita. Terus berikutnya yang B, pertolongan masuk ke dalam air. Nah, maksudnya di sini adalah posisi jauh sehingga tidak terjangkau anak-anak. Nah, tidak terjangkau. Karena posisinya jauh, kita harus masuk ke dalam air dan berenang untuk mendekati posisi korban. Setelah berhasil mendekati korban, kita dapat menyelamatkan dengan cara membawanya berenang ke tepi. Ya, caranya gimana, Pak? Nah, untuk renang gaya bukan gaya ya, untuk renang penyelamatan diri ini seperti kepalanya itu di atas. Nah, kalau kalian melihat, mohon maaf itu ya seperti kayak anjing itu ya. Ini kepalanya di atas. Nah, itu sama. Ya, seperti itu. Jadi renangnya tidak seperti renang gaya dada, Pak. Gaya bebas. Nah, yang dipakai biasanya gaya bebas, cuman posisi kepalanya itu di atas anak-anak. Jadi melihat korbannya di mana yang tenggelam itu. Jangan sampai begini kalau ke dalam seperti gaya bebas misalnya. Nggak kelihatan anak. Duh, tahu-tahu di mana korbannya. Dicari lagi di mana nggak temu akhirnya ya. Jadi kepala tetap di atas. Itu namanya renang penyelamatan diri. Jadi melihat posisinya di mana, kemudian dilihat yang B itu posisi kepala korban harus diupayakan selalu berada di atas permukaan air. Jadi salah satu tangan yang mana yang terkuat itu merangkul kepalanya si korban yang tenggelam itu di atas. Jadi posisikan kepala itu korban selalu berada di atas biar bisa bernafas secara baik. Ya, terus kita melakukan renang untuk menarik ke pinggir, ya itu. Sampai sini paham ya anak-anak? Jadi berenang itu biarpun sepele tapi benernya resikonya sangat besar anak. Jadi yang penting kalian harus mentaati ya tata tertibnya dari awal tuh gimana cara-caranya itu loh. Itu sangat penting. Pak malu loh Pak nanti dikira kok apa-apa. Nggak usah malu, itu demi kalian sendiri, demi pribadi masing-masing. Nggak usah katakan orang seperti apa, nggak usah kalian hiraukan. Yang penting kalian selamat, kalian bisa bersenang-senang dengan keluarga, ya, tanpa terjadi keram dan sebagainya. Paham ya anak-anak? Paham ya? Oke. Mungkin ada sampai sini ada pertanyaan anak? Ada yang belum jelas? Ya, coba dilihat dari awal lagi. Mungkin yang masih ragu anak-anak, silakan ditanyakan. Ya, silakan japri Pak Antra, enggak apa-apa. Ya, kalau ini menurut kalian
materi ini baru buat kalian, ya. Kemudian belum paham, silakan japri ke Pak Anta, tidak apa-apa. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Pak Anta tutup pertemuan kali ini? Gimana anak-anak? Ada? Ya, kalau memang belum ada atau sudah ada, nanti Pak Anta tunggu hari ini, ya. Silakan dijawab, tidak apa-apa anak-anak. Karena kita mengingat ujian kita dimulai tanggal 15, ya. Jadi kalian nanti untuk PJOK materinya sampai dengan bab terakhir, ya, sampai bab 9 anak-anak. Ya, sampai bab 9. Cukup? Ada pertanyaan? Ya, Pak Anta tunggu ya. Oke, sebelum Pak Anta tutup pertemuan kali ini, untuk memperdalam materi yang sudah Pak Anta sampaikan, coba kalian kerjakan, ya, halaman 128 penilaian pembelajaran atau evaluasi di bab 8 anak-anak. Ya, dikerjakan di buku tugas. Ya, dikerjakan di buku tugas, dikasih nama, ya. Kemudian kalau sudah difoto, ya, difoto kemudian diberikan ke Pak Anta atau dikirim ke Pak Anta. Baik anak-anak, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Pak Anta sampaikan, ya. Tolong selalu ingat, ya, materi yang Pak Anta sampaikan ini. Dan sekali lagi, bagi anak-anak kelas 6 A, B, C, dan E yang belum mengirimkan tugas, baik tugas tulis maupun tugas praktek, Pak Anta tunggu, ya, Pak Anta tunggu, ya, karena itu penting sekali buat Pak Anta dan kalian juga, karena nilainya itu adalah dari situ saya Pak Anta ambil. Paham ya anak-anak? Oke, sekali lagi untuk ayah bunda di rumah, terima kasih banyak untuk bantuannya mendampingi anak-anak di rumah. Ya, tetap semangat anak-anakku di rumah, biarpun kita di rumah tetap semangat, selalu jaga kesehatan, ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tidak usah kemana-mana, di rumah saja anak-anak. Kalau memang tidak perlu keluar, penting sekali. Baik anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.